Mereka yang tidak menghormati para ulama, yang membenci para sholihin, yang mengingkari keberadaan para wali, inilah hukumannya. Apa itu? Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, innal wuqu'a binahwi ghibatin aw namimatin, sesungguhnya terjerumus dengan seumpama ghibah, menggunjing, aw namimatin, atau mengadu domba. Jika seseorang terjerumus dalam dosa ghibah atau mengadu domba fi ahlil ilmi, pada ahlil ilmi yaitu ulama, min kabairil dzunub, itu daripada dosa-dosa yang besar. Maksudnya termasuk bahagian dari dosa-dosa besar di saat menggunjing para ulama atau mengadu domba mereka, termasuk di antara dosa-dosa besar. Fafa'iluhu, maka pelakunya yang menggibah atau mengadu domba ulama itu fasiqun, fasik. Mardudus syahadati, tertolak kesaksiannya. Orang yang benci dengan ulama dan sholihin tidak sah jadi saksi nikah, tidak sah bersaksi atas pelaku kejahatan, misalnya pencuri atau penzina. Orang yang fasik yang memusuhi ulama bersaksi atas perbuatan fulan sebagai pencuri atau penzina, tidak diterima kesaksiannya karena dia fasik. Di antara syarat diterimanya kesaksian seseorang, baik menjadi saksi nikah atau menjadi saksi atas perbuatan yang melanggar agama dari seseorang misalnya, itu harus adil. Sementara orang yang mencaci, membenci, mengingkari para ulama dan sholihin itu adalah fasik. Kenapa? Karena dia melakukan dosa besar. Dosa besar. Wa ala walil amri, dan atas yang berwenang dalam urusan, maksudnya pemimpin, al-mubalaghatu fit tankili bihi, hendaknya ia bersungguh-sungguh fit tankili, dalam melarang bihi, dengannya, yaitu dengan perbuatan itu. Wajib bagi yang berwenang, walil amri, pemimpin, untuk melarang, untuk menghimbau dan menasehati daripada perbuatan tersebut, menggunjing ulama dan sholihin atau mengadu domba mereka. Li'alla yakuna dzari'atan ila ihtiqaril ulama'i, agar perbuatan itu tidak menjadi perantara kepada menghina para ulama. Kalau ulama keseringan digibah, diadu domba, akhirnya nanti mereka akan menghina dan meremehkan para ulama. Hati-hati, banyak sekali di akhir zaman ini bahasa-bahasa yang memprovokasi umat, sehingga bahasa-bahasa itu akan menjatuhkan nama baik ulama. Seperti misalkan ada oknum yang mengatasnamakan pondok pesantren, mengatasnamakan madrasah Islamiyah, melakukan pencabulan kepada murid-muridnya, melakukan dosa besar. Gara-gara oknum ini akhirnya semua ulama divonis perbuatannya seperti itu. Kok bisa? Kadang bahasanya yang diganti-ganti, padahal yang dibentuk oleh orang ini, oleh pelaku maksiat ini, bukan pondok pesantren, lembaga pendidikan formal dibilang pesantren, murid-muridnya dibilang santri. Akhirnya nama baik ulama dirusak dengan cara seperti ini, sehingga orang awam berani lancang mengata-ngatai ulama, padahal yang melakukan perbuatan dosa itu bukan ulama, bukan ulama, bukan guru agama, bukan ustadz,
cuman berkedok saja. Itulah kadangkala bahasa-bahasa yang membuat orang menghina ulama. Padahal banyak ulama-ulama yang istiqomah. Kenapa orang-orang sempalan seperti ini yang dijadikan patokan? Ada Habib Umar bin Hafid, ada Habib Zain bin Smith. Iya. Ada banyak ulama-ulama, guru-guru agama, baik dari kalangan habaib ataupun bukan dari kalangan habaib, yang istiqomah. Kenapa bukan itu yang dijadikan patokan? Kenapa bukan mereka yang dijadikan profil figur? Kok malah yang sempalan-sempalan ini, yang mereka sebenarnya latar belakang pendidikannya bukan berbasic pesantren, tapi hanya belajar di sekolah umum, rajin membaca buku-buku agama, rajin membaca buku-buku terjemahan, dihafalkan 1 atau 2 hadis, disampaikan, jadi ustadz, jadi guru agama. Tidak semudah itu, Bung, jadi ustadz, jadi guru agama. Belajar sorab nggak pernah, belajar nahu nggak pernah, belajar fikih apalagi, udah berani mengatakan halal dan haram. Tidak mengerti tentang ilmu alat, tidak mengerti tentang ilmu usul, apalagi tafsir. Berani sudah qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, lalu disampaikan dan diterjemahkan. Melalui terjemahannya itulah ia mulai membahas tentang firman-firman Allah menurut akal pemikirannya sendiri, bukan menurut para pakar ahli tafsir. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan umat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengomentari, berkata tentang Al-Qur'an, mengenai ayat-ayat Allah dengan pendapatnya pribadi, maka silahkan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Wal'iyadzubillah. Hadis-hadis semacam ini sudah tidak ditakuti lagi oleh mereka. Nah, ini yang kadangkala mencoreng nama baik ulama. Mengaku-ngaku ulama padahal bukan ulama, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, atau berfatwa dengan fatwa-fatwa yang tidak benar, tercorenglah nama baik ulama. Sama juga akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang mengaku Habib, mengaku keturunan Syekh Pulan, mengaku keturunan guru Pulan, akhirnya jadi Habib. Banyak banget akhir zaman ya. Dulu-dulu datu-datu bahari itu mereka yang bukan dari kalangan habaib gak berani ngaku-ngaku Habib, takut sekali mereka, dan sangat hormat, cinta, sayang kepada dzurriyyat Nabi. Sekarang ini semua pengen jadi Habib. Itu kalau pengakuannya dibenarkan, separuh Kalimantan mungkin jadi Habib. Ajib, subhanallah. Gak punya nasab, dicari-cari sama orang yang bukan pakar nasab, ngawur alias meranyau, dibenarkan. Kok bisa ada benih-benih yang tidak baik itu di hatinya? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini akhir zaman. Jika ada orang datang kepadamu dan mengatakan kamu Habib, nanti saya carikan nasabnya, jangan percaya. Katakan kepada dia, maaf, saya sudah tahu dari sejak lahir saya ini bukan Habib. Kamu jangan macam-macam, jangan menyesatkan saya. Begitu, jangan, ya gerang, bujurlah aku nih Habib. Kena ulun carikan nasabnya, oh terima kasih banyak ya ulun, mau dapat sampaikan kena. Akhirnya bin Suwanang anu, bin Utuh anu, timbul bin Ahmad bin Syekh Al-Idrus. Subhanallah, Anang Utuh jadi Al-Idrus. Banyak yang kayak gitu sekarang. Nah, para pengaku-pengaku Habib alias Habib-Habib palsu ini nanti bikin ulah di mana-mana, menghamili istri orang,
minta-minta uang. Akhirnya nama Habaib dirusak sama orang ini. Padahal Habib palsu. Orang awam tidak tahu, dikira orang awam Habib betulan. Padahal Habib bohongan, Habib palsu. Akhirnya gara-gara oknum si Habib palsu inilah yang merusak nama baik para Habaib. Dikira mereka orang awam, oh ini ternyata kelakuan Habaib. Padahal tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu nama baik ulama, nama baik orang-orang soleh, nama baik para Habaib sudah mulai dirusak oleh oknum-oknum tertentu yang memang ingin melemahkan akidah dan i'tiqad para umat ini. Akhir zaman bukan hanya dilunturkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada para ulama saja, kepada para habaib saja, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengingkari tentang kitab-kitab sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dicatat dan ditulis, disampaikan oleh para ulama. Dia dalam upaya tersebut membuat hati umat Islam ragu. Masa ada orang bisa membukukan kehidupan Nabi dari sejak belum lahir sampai wafat? Siapa dia? Itu kitab-kitab sirah itu by order, dia bilang, pesanan itu. Subhanallah, ada orang yang bilang kayak gitu. Na'udzubillah. Jadi kalau sirah Nabi sudah diingkari dan hadis-hadis Nabi juga diingkari, dia bilang, mana mungkin bisa mencatat hadis-hadis tentang kehidupan Nabi, keseharian Nabi? Kok bisa? Dikit-dikit Abu Hurairah, dikit-dikit Abu Hurairah. Jangan-jangan Abu Hurairah itu bukan nama orang, nama lembaga pengumpulan hadis katanya. Subhanallah. Kalau sudah ragu dengan sejarah Nabi, kehidupan beliau, sudah ragu dengan hadis-hadis Nabi, akhirnya Bukhari Muslim nggak dipakai lagi. Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud udah nggak dipakai lagi. Apalagi Baihaqi, Hakim, dan yang lainnya tidak akan dipakai sama mereka. Ini bahaya. Nanti merambat, membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan terpancing dan terpengaruh dengan doktrin seperti ini? Orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh ilmu, tidak pernah hadir ke majelis, mudah untuk dipengaruhi. Tapi kalau pian-pian, ulun yakin insya Allah tidak akan terpengaruh, karena menuntut ilmu. Al-ilmu nurun. Inilah bukti bahwa ilmu itu cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu yang akan menerangi jalan hidup kita. Di saat sekarang kegelapan-kegelapan, aliran-aliran yang sesat menyesatkan beredar di mana-mana, kita punya sinter, kita punya pelita. Apa? Ilmu yang ada di dada kita. Orang-orang terkena kegelapan itu, kita aman karena kita punya cahaya ilmu. Maka dari itu jangan sampai majelis-majelis ilmu ditinggalkan. Hadir, duduk, dengarkan di sana. Karena itu yang akan mengokohkan iman kita, mengokohkan akidah dan yakin kita, terutama di akhir zaman. Kita sangat perlu untuk mengokohkan iman, yakin dan akidah yang ada di dalam dada kita. Karena sekarang sudah mulai bermunculan orang-orang itu yang ingin melunturkan akidah, keyakinan dan iman dari dalam hati kita. Mereka pandai bicara, tapi kosong daripada cahaya ilmu. Orang awam akan terpancing, tapi orang yang berilmu tidak semudah itu dipancing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Inilah cara kita untuk membentengi fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal, melakukan hal-hal yang baik sebelum muncul fitnah-fitnah.
Bagaimana fitnah-fitnah itu bermunculan? Kaqita'il lailil mudlim, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Kalau malam sudah tiba, matahari terbenam, malam tiba, suasana alam semesta ini gelap. Tapi rumah-rumah yang ada lampu, rumah-rumah yang ada pelitanya tidak akan gelap. Walaupun suasana di malam hari terlihat gelap, tetapi rumah-rumah yang ada lampunya tetap terlihat terang. Serpihan malam yang gelap itu adalah fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Sementara cara untuk menghadapinya adalah memerlukan pelita, memerlukan cahaya ilmu. Selama ilmu itu bersinar di dalam dada kita, kita tidak akan terpengaruh dengan itu semua. Jadi begitu. Wahada, dan orang ini yang menggibah ulama dan mengadu domba mereka, idza lam yastahilla adzahum wa ihtiqarahum aliman bidzalik. Ini orang tersebut melakukan dosa besar apabila tidak menghalalkan mengganggu mereka dan menghina mereka. Aliman bidzalik, dalam keadaan tahu dengan itu. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika ia menghalalkan mengganggu ulama, menghina dan merendahkan mereka, tahu bahwa ini orang alim, bahwa ini adalah orang soleh, dia hina, tahu dalam keadaan tahu, dan dia menghalalkan penghinaan itu kepada mereka, fahuwa murtaddun, maka dia murtad, bukan lagi orang Islam. Bukan lagi orang Islam. Yuqtalu biriddatihi idza lam yatub. Orang ini berhak untuk dihukum mati biriddatihi, dengan sebab kemurtadannya. Memang di dalam Islam orang murtad itu dihukum mati. Kapan? Idza lam yatub, apabila dia tidak bertaubat. Makanya jika ada orang murtad, harus dimintai taubat agar kembali lagi memeluk agama Islam. Barangkali dia terpengaruh dengan ajaran dan aliran yang menyesatkan, maka kita ajak dialog. Kenapa kamu meninggalkan Islam? Apa sebabnya? Begini, Tuhan itu tidak ada dan segalanya. Kita jelaskan. Siapa bilang Tuhan tidak ada? Dalil aklinya begini, dalil naklinya begini, sampai dia bungkam dengan hujjah kita. Lalu kemudian bertaubat, maka dia kembali menjadi muslim. Tapi jika tidak mau juga bertaubat, sudah ditegur, sudah diajak dialog, maka diberi kesempatan 3 hari. Kalau masih belum bertobat juga, dia berhak yuqtal, dihukum mati. Begitu. Nah, ternyata sebab-sebab kemurtadan seseorang itu bukan hanya karena keyakinannya saja yang salah, tetapi juga disebabkan oleh perbuatan atau perkataan. Makanya sebab-sebab kufur itu ada 3. Ada i'tiqadi, ada qauli, dan ada fi'li. I'tiqadi itu sebab menjadikan seseorang murtad karena dia memiliki keyakinan yang tidak benar, seperti meyakini Allah itu lebih dari 1. Na'udzubillah. Walaupun dia salat dengan perbuatannya, walaupun dia berzikir dengan lisannya, tapi hatinya meyakini Allah itu 3 misalnya. Na'udzubillah, orang ini kafir, murtad. Atau dia tahu Allah Maha Esa, Nabi Muhammad utusan Allah, tetapi dia melakukan perbuatan yang membuat dia kafir, seperti ikut-ikutan menyembah patung, ikut-ikutan melakukan peribadatan non-muslim. Ini kafir juga.
fi'li perbuatannya, murtad juga. Atau dengan ucapan, dengan perkataan, seperti dia menghina Nabi, menghina Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, atau menghina syiar-syiar Allah yang wajib untuk dihormati. Termasuk di antara syiar yang wajib untuk dihormati itu adalah para ulama dan para salihin. Allah suruh kita untuk mengagungkan mereka, menghormati mereka, kita justru malah mencela dan mencaci maki mereka. Padahal kita tahu, maka itu hukumnya murtad, keluar dari agama. Disuruh untuk bertobat, jika dia bertobat maka dia dimaafkan, tapi jika tidak maka dia dihukum mati. Waqad jurriba, dan sungguh telah dibuktikan, annahu, bahwasanya, man waqa'a fil ulama'i, orang yang mencela ulama, umtuhina bisu'il khatimati, dia akan ditimpakan musibah dengan su'ul khatimah, buruknya kematian. Wal'iyadhu billahi ta'ala, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada itu. Amin. Intaha. Nah, ini hukuman orang yang mencela para ulama. Faqala Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan radhiyallahu anhu, man waqa'a fi 'irdi waliyin, barang siapa yang mencela pada kehormatan seorang wali, menghinanya, meremehkannya, ibtalahullahu bimautil qalbi, Allah akan timpakan musibah kepadanya dengan matinya hati orang itu. Mati hatinya sudah. Orang yang mencela ulama, mencela para wali, para salihin, mati hatinya. Di dalam Zubat disebutkan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi, sesungguhnya termasuk hati yang paling jauh dari Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, pengasih penyayang, adalah qalbun qasi, hati yang keras. Hati yang keras itu jauh daripada Allah. Artinya pemilik hati yang keras itu tidak mendapat rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, dia dekat dengan syaitan. Sehingga dengan membenci ulama, menghina dan mencela mereka, hatinya mati, jauh dari rahmat Allah, maka dia dekat dengan syaitan. Oleh karenanya, lihat aja sikap dan tingkah laku para pembenci ulama, pasti cenderung kepada maksiat. Lihat aja, pasti melakukan dosa-dosa. Lihat aja. Kenapa? Karena hatinya mati, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan syaitan. Orang seperti ini mudah diajak bermaksiat. Mau ikut nggak? Apa? Biasa minum-minuman. Mau ikut nggak? Apa? Biasa judi-judian. Kenapa? Hatinya mati. Apa sebabnya? Di antaranya adalah karena menggibah ulama. Disambatinya guru-guru agama, disambatinya para habaib, disambatinya para aulia dan solihin. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, wali yang terkenal itu, yang punya banyak karamah. Waqala Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah. Abul Abbas Al-Mursi berkata rahimahullah. Kemarin sudah kita dengar sekilas tentang riwayatnya, bahwa Abul Abbas Al-Mursi ini guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, Hikam Ibni Athaillah. Itu Ibnu Athaillah As-Sakandari, muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili,
pencetus tariqat Asyadziliyah. Jadi sanad keilmuan Ibnu Athaillah itu dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi dari gurunya Abul Hasan Asyadzili, pencetus tariqat Asyadziliyah. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Tatabba'na ahwalal qaum. Kami pernah menganalisa, meneliti ahwalal qaum, hal ihwal para kaum. Kalau di dalam kitab disebutkan al-qaum, para kaum, itu biasanya yang dimaksud adalah para sufi, para orang-orang ahli tasawuf. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang memperhatikan keadaan batin hati mereka, yang disebut dengan tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Inilah para sufi. Dan mereka lah orang-orang yang berusaha untuk zuhud di dalam dunia ini. Sudah luar biasa amal ibadah mereka, membersihkan batin hati mereka dari sombong, dari bangga diri, dari dendam, dari iri, dengki kepada sesama. Masih ada yang mengatakan syirik, mengatakan ahli bid'ah. Luar biasa. Dan mereka zuhud dalam dunia ini. Mereka lebih mementingkan perihal akhirat. Siang dan malam dihabiskan untuk berzikir kepada Allah. Masih banyak yang mengatakan syirik, mengatakan ahli bid'ah. Begitulah manusia. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, kami telah menganalisa, meneliti keadaan mereka, para kaum ini, orang-orang hebat ini. Fama ra'aina ahadan angkara alaihim. Maka tidaklah kami melihat seorang pun yang mengingkari atas mereka. Wa mata bi khairin abadan, dan orang itu meninggal dalam keadaan baik abadan selama-lamanya. Enggak pernah saya lihat seperti itu. Artinya yang saya lihat, setiap orang yang mengingkari mereka, orang-orang soleh ini tadi, pasti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Gak pernah saya melihat orang-orang seperti ini yang mengingkari mereka mati dalam keadaan baik, itu gak pernah, abadan selamanya. Selalu saja matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang mengatakan Abul Abbas Al-Mursi. Beliau berpengalaman dalam hal ini. Rupanya di zaman beliau banyak orang-orang yang lancang kepada para salihin, dan beliau perhatikan matinya ternyata dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah itu saya buktikan sendiri, kata beliau. Enggak ada yang mati dalam keadaan baik, itu enggak ada, abadan selamanya. Pasti su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hatta dia setiap hari baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, tapi perbuatannya membenci ulama, memusuhi orang-orang soleh, tetap matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena kamu hanya baca tapi tidak mengamalkan. Itu kan cuma sebatas doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, doa. Amalnya bagaimana? Jangan hanya di lisan, jangan hanya di dalam doa, tapi diamalkan juga. Doa minta dimatikan husnul khatimah, tapi perbuatan lisan mencela ulama, memaki mereka, menggibah mereka di belakang. Bagaimana bisa doanya dikabulkan sama Allah? Itu doa diambil oleh malaikat, dibungkus dan dilemparkan lagi ke wajahnya. Kenapa? Kamu mengatakan minta husnul khotimah, tapi sebab su'ul khotimah kamu lakukan. Datang ke dokter berobat. Saya sakit flu, Pak dokter. Kalau sakit flu, ini obatnya, kamu minum supaya cepat sembuh 3 kali sehari ya, minum. Baik, Pak dokter. Pulang ke rumah dia minum obatnya, tapi pakai ARS. Minum pakai ARS, nggak sembuh-sembuh flu-nya. Datang lagi ke dokter. Saya mau berobat Pak dokter, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ini flu saya dari kemarin masih. Kan sudah saya kasih obat. Sudah. Kamu minum, sudah. Pakai apa minumnya? Pakai ARS. Pantas kata dokter. Itu obat dilempar lagi ke mukanya sama dokter. Nih, ambil kamu. Kenapa?
Kada maasi jojer dokter. Nggak kan sembuh-sembuh kamu. Ya Allah biha ya Allah biha Allah bisnul khatimah. Tapi lisannya menggibah ulama, lisannya mencaci maki mereka, menggibah, menggunjing di belakang. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurasyi rahimahullah. Abu Abdillah Al-Qurasyi rahimahullah mengatakan, man ghadiba minhu waliyun, barang siapa yang marah daripadanya, maksudnya oleh sebabnya, waliyun seorang wali. Ada orang melakukan perbuatan tidak baik yang menyebabkan seorang wali itu marah. Duriba, maka akan ditancapkan fi qalbihi, di dalam hatinya, bisahmin masmumin, dengan anak panah yang beracun. Walam yamut, dan ia tidak akan mati, hatta tafsuda aqidatuhu, sehingga rusak akidahnya, alirannya, rusak akidah keyakinannya. Fayamuta ala akhassi halin, lalu ia mati dalam keadaan seburuk-buruk hal keadaan. Na'udzubillah. Ya, ditancapkan anak panah yang beracun di sini kinayah, majas. Maksudnya ditancapkan anak panah yang beracun ke dalam hatinya, akibat dia membuat seorang wali marah. Maksudnya hatinya mati. Kita, tubuh kita apabila terkena panah beracun bisa meninggal dunia. Nah begitu juga orang yang membuat seorang wali marah, itu hatinya yang ditancapkan ke dalamnya panah beracun. Maksudnya kinayah bahwa hatinya itu akan cedera dan kemudian mati. Lalu akidahnya rusak, macam-macam sudah. Disuruh sembahyang sampai sudah, disuruh puasa kada perlu lagi puasa, disuruh berhaji kada perlu lagi, ada aja Ka'bah di dalam hati, macam-macam. Rusak sudah akidahnya, rusak sudah agamanya. Gara-gara apa? Mencaci maki ulama, mencela dan membuat para wali marah. Fayamuta ala akhassi halin, maka ia pun mati atas paling buruk keadaan. Wa min kalami Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdullah Bafadl, termasuk daripada perkataan Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdullah Bafadl rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadl? La yunkiru alal awliya'i illa mayyitul qalbi. Tidak ada yang mengingkari atas para wali kecuali orang yang mati hatinya, naqisul aqli, yang kurang akalnya, mudda'in radin an nafsihi, orang yang mendakwa dan ridho daripada nafsunya, menuruti hawa nafsunya. Ahmaq, dungu, jahilun, jahil, maghrurun, tertipu, yabisun, kering, jamidun, beku, hasyawiyun, beraliran hasyawi. Hasyawiyah ini orang-orang yang suka membangkang ulama. Ulama-ulama terdahulu itu dibilang mereka sesat, mereka yang paling benar. Ini hasyawi namanya, hasyawiyah. Para hasyawiyah ini banyak mengingkari riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Hasyawiyah ini aliran yang bahkan naudzubillah mengkufurkan, mengkafirkan para ulama-ulama terdahulu. Naudzubillah. Padahal dari mana mereka dapat ilmu kalau bukan melalui perantara para ulama? Karena mereka jauh zamannya daripada Rasulullah SAW. Nah, ini hasyawiyun, mubtadi'un, ahli bid'ah, a'mal basirah, buta mata hatinya. Maksufun bihi, orang ini maksufun bihi, tenggelam dalam fitnah. Gelap, maksufun bihi itu tenggelam, gelap seperti gerhana. Maftunun, yang terfitnah, halikun, celaka, mamqutun, terlaknat,
indallahi, di sisi Allah, wa indan nas, dan di sisi manusia. Terlaknat, dimurka, mamqut, dimurka, dilaknat di sisi Allah dan di sisi manusia. Ini orang yang mengingkari wali. La yuqbalu qawluhu, tidak akan diterima perkataannya. Wala yu'ba'u bihi, dan tidak akan diperdulikan perkataannya. Mencaci wali, mencaci orang soleh. Wa yakhruju minad dunya, dan ia keluar dari dunia, ala ghairi dinil Islam, atas selain daripada agama Islam. Murtad ini matinya. Wa yubtala bil qulli wa bil faqri, dan ia akan ditimpakan al qulli, sedikit memiliki harta, wa bil faqri, dan dengan kefakiran di dunia, kada nyaman hidupnya. Orang yang memusuhi para wali, para solehin, gak enak hidupnya. Wal adzabul akhirati asyaddu abqa, dan sungguh siksa akhirat lebih keras dan lebih kekal. Itu baru dunia, belum akhirat. La wara'a lahu wala taqwa, orang ini tidak punya sifat wara' dan tidak punya ketakwaan. Bal wala islam wala iman, bahkan sebenarnya dia tidak punya Islam dan tidak punya iman. Kalau dia punya Islam dan punya iman, mana mungkin memusuhi ulama dan solehin. Walau talabbasa bi syai'in minha fi dhahirihi, walaupun ia mengenakan dengan sesuatu daripadanya, yaitu Islam dan iman, takwa dan wara'. Kendati pun secara zahir seakan-akan dia memakai pakaian iman, pakaian takwa, pakaian Islam, wara'. Fi dhahirihi, pada zahirnya umpat buku piyah jua, begamis jua, betapih jua, kelihatannya seperti itu. Hadir sembahyang di masjid jua. Fa innahu, maka sesungguhnya hakikatnya orang itu khaliyun anil jami', sepi, kosong daripada itu. Gak ada iman, gak ada Islam, gak ada wara', gak ada takwa, karena memusuhi aulia dan solihin. Li'annahu la khalaqa lahu, karena sesungguhnya la khalaqa, dia itu la khalaqa, tidak ada jatah kebaikan lahu baginya. Tidak ada jatah bahagian dari kebaikan lahu baginya. Intaha, selesai. Naqalahu Sayyiduna al-Habib Ali bin Hasan al-Attas fil Qirtas. Perkataan Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdillah Bafadal dikutip oleh Sayyiduna al-Habib Ali bin Hasan al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas, Syarah Ratibil Attas. Kok ngeri banget ya ancamannya seperti itu. Sampai matinya dalam keadaan su'ul khatimah, sampai Islam dan imannya hanya pakaian, tidak diakui di sisi Allah. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi kita kepada hadis qudsi yang kemarin diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Apa? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Jadi para ulama tadi, Abul Abbas Al-Mursi, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Asy-Syaikh Abdullah Bafadal, Husain bin Abdullah Bafadal, tidak mungkin berani mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini dari sisinya sendiri, dari pihak pribadinya. Enggak, mereka punya sandaran, yaitu hadis qudsi yang sahih tadi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepada dia. Berarti dia telah menabuh genderang peperangan dengan saya, kata Allah. Pantas hidupnya ternista, pantas matinya su'ul khotimah, karena yang maha mematikan dan yang maha menghidupkan, yang maha menciptakan dan yang maha menentukan segalanya jadi musuhnya. Ini jadi pian jangan heran, hadis bukan, itu hanya perkataan ulama. Masa kita percaya? Ulama itu mulhamin, dapat ilham dari Allah. Ucapan mereka itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tidak terperdaya oleh hawa nafsunya lagi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi sudah tidak terjerat oleh hawa nafsunya lagi. Dia berbicara dengan lisan yang Allah ilhamkan, bukan dengan hawa nafsu. Ya kalau kita yang ngomong,
Kalau kita yang ngomong biasanya berdasarkan hawa nafsu. Mungkin karena marah dengan seseorang, lalu kita bicara dikait-kaitkan dengan hadis ini. Itu karena hawa nafsu kita. Sering kayak gitu, dipasang di status WA, dikait-kaitkan dengan hadis Nabi. Itu karena nafsu kamu marah. Kalau para wali sudah tidak terjerat lagi dengan nafsu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan nafsunya, jiwanya. Mereka para wali itu sudah bersih daripada kudurat, daripada kekeruhan dalam hatinya, daripada kotoran-kotoran, sehingga lidah mereka itu mulham dari sisi Allah, diberi ilham, mulhamin itu mereka. Nah, jadi Abul Abbas Al-Mursi mengatakan seperti ini, Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani mengatakan seperti ini, Abu Abdullah Al-Qurashi mengatakan seperti ini, Syekh Husain bin Abdul Abba Fadl mengatakan seperti ini. Itu ilham dari Allah yang kesemuanya itu pasti jika kita cari di dalam Al-Quran atau dalam hadis akan kita temukan. Karena perkataan para ulama, para aulia dan para salihin tidak akan luput daripada sumber agama Islam ini, sumber ilmu pengetahuan, yaitu Alkitab was sunnah, kitab dan sunnah, Quran dan hadis. Jadi begitu. Itulah ancaman yang mengerikan yang ditujukan kepada orang-orang yang membenci ulama, membenci para salihin. Karena mereka pada hakikatnya telah berperang dengan Allah. Kalau sudah berperang dengan Allah, mana mungkin mati dalam keadaan baik? Mana mungkin hidupnya nyaman? Walaupun kelihatannya nyaman, sugih, punya ini dan itu, tetap saja hatinya dihantui oleh rasa takut, hatinya dihantui oleh rasa was-was, hidupnya terganggu dan tidak pernah tenang. Kenapa? Karena dia sedang berperang bukan dengan wali itu, tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita rasa mahabbah kepada para aulia dan para salihin, pada para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada menggibah mereka, mengadu domba mereka, mencela dan mencaci maki mereka. Amin Allahumma amin. Hikayatani, dua hikayat insyaallah nanti akan kita baca di pelajaran yang akan datang, tentang dua hikayat mengenai orang yang memusuhi wali.